Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 3 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Saat Menjadi Buta. Saat menjadi buta, firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan banyak peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan Tuhan yang menyadarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan yang saya sebutkan tadi, yaitu tindakan-tindakan Tuhan yang menyadarkan kami. Di dalam Alkitab kita bertemu dengan tindakan Tuhan yang membuat orang buta kemudian menjadi melihat. Dan di dalam Alkitab pun kita melihat bagaimana orang yang melihat menjadi buta dalam sementara waktu. Dua peristiwa yang luar biasa. Dan peristiwa yang kita baca pada bagian ini dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10 adalah peristiwa bagaimana orang yang melihat itu menjadi buta. Mari kita baca kembali. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau akan menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu takjub oleh ajaran Tuhan." Sahabat seperjalanan, apa yang menarik dalam peristiwa ini? Yang menarik dalam peristiwa ini adalah apa yang dialami oleh yang bernama Elimas, seorang penyihir, seorang dukun di tempat itu dialami juga oleh Saulus atau Paulus. Jadi Paulus yang memberitakan jalan lurus dari Tuhan. Kepada siapa? Kepada gubernur yang ada di sana. Gubernur yaitu Siprus. Itu juga dialami oleh yang bernamanya Bar Yesus atau disebut juga Elimas. Punya pengalaman yang sama. Paulus punya pengalaman yang sama sewaktu dia mencoba untuk membelokkan jalan lurus daripada murid-murid dan rasul-rasul Yesus yang mengabarkan Injil. Dan bagaimana kemudian Paulus yang duduk ada di atas kuda, melihat sinar dari atas kemudian terjatuh ke bawah dan menjadi buta beberapa saat. Lalu kemudian dia perlu dituntun. Itu peristiwa pertobatan Paulus sebelumnya. Setelah dia kemudian dimenangkan oleh Kristus sendiri, dia menjadi percaya kepada Kristus, dia menjadi pemberita Injil, dia kemudian menjalankan firman Tuhan, menyampaikan pemberitaan firman Tuhan kepada siapa? Kepada Elimas. Demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, si tukang sihir itu yang menghalang-halangi dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Elimas mengalami peristiwa yang sama. Dia kemudian menjadi buta beberapa saat, tidak bisa melihat matahari. Seketika itu juga orang itu merasa matanya diliputi kabut yang gelap. Sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Sahabat seperjalanan, sungguh luar biasa. Kuasa Allah bisa membuat orang yang buta menjadi melihat. Kuasa Allah bisa membuat orang yang melihat menjadi buta. Tatkala Tuhan membuat yang buta menjadi melihat, kita bertemu di sini dengan kasih Allah yang luar biasa, dengan cinta Tuhan yang luar biasa. Tatkala kita melihat peristiwa bagaimana orang yang melihat menjadi buta, di sini kita melihat tentang keadilan Allah, di sini kita melihat tentang kekudusan Allah, di sini kita melihat tentang penghakiman Allah.
Sahabat seperjalanan, mari kita belajar dalam peristiwa yang dialami oleh Paulus, termasuk yang dialami oleh Bar-Yesus atau disebut dengan Elimas dalam bahasa Yunani. Kita belajar dua perkara ini. Kita belajar tentang cinta kasih Allah yang memberkati kita, yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita, yang mengampuni kita, yang membuang seluruh dosa-dosa kita sampai ke tubir-tubir laut. Itu kasih dan cinta Allah. Namun dalam peristiwa yang sama kita bertemu dengan bagaimana mereka yang melihat menjadi buta. Kita di sini bertemu dan belajar tentang penghakiman Tuhan, tentang kemarahan Tuhan, tentang murka Tuhan, tentang kekudusan Tuhan, tentang hukuman Tuhan bagi mereka yang melanggar kebenaran firman Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah memiliki dua sisi. Kalau kita bertanya, kalau Tuhan menghukum, kalau Tuhan mendisiplin, kalau Tuhan murka, kalau begitu Tuhan tidak mengasihi, kalau begitu Tuhan tidak mencintai. Justru bentuk cinta Tuhan, bentuk mengasihi Tuhan juga diungkapkan di dalam bentuk kemurkaannya. Seorang orang tua akan memukul anaknya kalau tahu dengan jelas dia sedang mau bermain mendekati ular. Mungkin anak itu akan diseret, mungkin anak itu akan dipukul supaya tidak kemudian lanjut mendekati ular berbisa yang bisa membunuhnya, yang bisa membinasakannya. Demikian juga Tuhan. Sewaktu Tuhan menghukum kita, membuat mata kita yang bisa melihat menjadi buta, yang membuat kaki kita yang berjalan kemudian menjadi lumpuh, yang membuat mulut kita yang pandai berbicara menjadi terkatup mulut kita. Tuhan bisa melakukan tindakan-tindakan yang seperti demikian. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencintai kita, dalam rangka mengasihi kita, dalam rangka menyelamatkan kita, supaya kita tidak mendekati dan bergaul dengan ular tedung, supaya kita tidak mendekati dengan ular berbisa, supaya kita tidak bersekongkol, bersekutu dengan iblis yang disebut si ular beludak itu. Itu bagian daripada kebenaran firman Allah. Sehingga sahabat seperjalanan, sewaktu ada peristiwa bagaimana orang buta disembuhkan, itu menyatakan kasih, kebaikan, pemeliharaan, cinta Tuhan, berkat Tuhan yang sedemikian luar biasa. Namun sewaktu bertemu dengan peristiwa bagaimana orang yang bisa melihat, bagaimana orang yang matanya normal, Tuhan izinkan matanya dibutakan dalam satu jangka waktu tertentu. Allah ingin menyatakan keadilannya, Allah akan menyatakan hukumannya, Allah menyatakan disiplinnya, Allah menyatakan penghakimannya. Tujuannya apa? Tujuannya karena Allah mengasihi, karena Allah mencintai, karena Allah menyayangi kita. Allah tidak ingin kita mendekati ular tedung, Allah tidak ingin kita mendekati dengan ular berbisa, Allah tidak ingin kita kemudian kita bersekutu dengan iblis. Dijauhkan daripada semuanya itu, terpaksa dengan segala hati yang pedih dan perih, sebagaimana orang tua mendisiplin anak. Tuhan memukul kita, Tuhan mengizinkan kita. Bagaimana kita yang kemudian masih bisa melihat menjadi buta? Allah mengizinkan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada kita, agar kita disadarkan pada prinsipnya Allah mencintai dan mengasihi kita. Pada prinsipnya Allah menginginkan bahwa seluruh organ tubuh kita itu berfungsi dengan normal. Namun Tuhan izinkan tatkala ada satu fungsi badan kita yang tidak berfungsi dengan baik, itu mungkin teguran Tuhan supaya kita tidak bermain-main dengan dosa, supaya kita kemudian tidak bergaul dengan ular tedung, supaya kita menjauhi pengaruh iblis yang akan menghancurkan hidup kita, menyerumuskan kita ke dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.